Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yekti Harjanti dari kelas GKMI 1 akan meresu modul perkembangan peserta didik dari Bapak dosen Muhammad Jaka Ardiansah MPDI. Untuk resum yang pertama, untuk kegiatan belajar 1, yaitu materi tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Ya oke, saya akan berusaha menjelaskan apa itu pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan fisik itu adalah pertumbuhan biologis yang merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara individu tersebut dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan keterampilan lainnya yang disertai perubahan dalam kemampuan fisik. Sedangkan menurut ahli Coughlin dan Thompson, itu perkembangan fisik dalam individu itu meliputi 4 aspek. Ya, aspek yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, yaitu berkembangnya perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Sedangkan perkembangan psikomotorik itu adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh itu melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuhnya, misalkan aja duduk, berjalan, berlari, meloncat. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus, contohnya meraih, memegang, melempar. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk keterampilan motorik itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus itu contohnya adalah keterampilan dalam kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola. Nah, sedangkan keterampilan motorik kasar itu adalah yang meliputi kegiatan-kegiatan otot, contohnya berjalan, berlari, naik, turun tangga, melompat, dan sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan contoh keterampilan motorik halus pada anak usia 5 tahun. Halo Arsila, pagi ini mau belajar apa ini? Apa? Mengaji? Ya, kita mengaji ya, coba. Apa nih ini? K. A. Dari video tadi saya bisa memberikan satu contoh anak usia 5 tahun ya, dengan kondisi fisik yang sangat sehat dan dia sudah bisa belajar membaca. Jadi menurut saya perkembangan seorang anak atau peserta didik itu perkembangan fisik dan motoriknya itu memegang peran yang sangat penting ya, sebagai proses tumbuh kembang mereka yang akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Sebenarnya untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seorang peserta didik itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan untuk perkembangan psikomotorik itu diantaranya dipengaruhi oleh faktor salah satunya adalah pola asuh orang tua, gen dari orang tua, dan pengaruh lingkungan serta mungkin interior ruang belajar. Ya, jadi kesimpulan saya, perkembangan fisik dan psikomotorik yang bagus itu menjadi harapan kita bersama. Bukan hanya peserta didik yang ditekankan bagus perkembangannya, namun kita sebagai guru sendiri itu juga tidak boleh lalai menjaga perkembangan kita, termasuk
mungkin kesehatan kita dan perkembangan psikomotorik kita juga. Ya, demikian resum dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.